Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan kesempatan waktu luang untuk beribadah lebih baik. Kali ini, pagi ini, qadarullah bulan Ramadan dapat hari yang ke-22, ada dari malam 23 tahun 1445 Hijriah, bertepatan tahun Masehi tanggal 2 April 2024. Alhamdulillah, saya mau review total tentang anggur saya dan pemasangan atap yang seminggu yang lalu. Alhamdulillah sudah saya pasang. Alhamdulillah ya. Saya akan menceritakan tentang asal usul kenapa saya itu menanam anggur. Karena saya memang dasarnya itu perantau. Udah 15 tahun, 20 tahun lebih merantau. Saya sebagai karyawan tentunya merasa jenuh, tapi kita belum siap untuk keluar dari perusahaan. Ya mungkin sama yang dirasakan teman-teman semuanya, masih bekerja, kita tetap semangat untuk mencari nafkah buat keluarga kita. Ya tentunya kita harus cari hiburan. Hiburan apa itu? Yang positif. Contohnya saya ini, Masya Allah, saya menanam anggur itu asal usulnya itu di kantor teman saya. Itu menanam anggur katanya. Di rumahnya udah menanam anggur, semua di kantor disediakan di prasarannya buat menanam anggur dengan sistem hidroponik. Jadi airnya itu mengalir pakai timer, pakai toren, obat dan pupuknya itu ada di toren. Wah, modalnya luar biasa itu. Kalau saya implementasikan di rumah saya, wah nggak sanggup saya. Akhirnya saya nanya-nanya ke sana ke sini, gimana sih kalau nanam anggur itu? Akhirnya qadarullah, alhamdulillah, saya menanam anggur pertama itu satu. Nih, saya sebutin satu ya. Satu pohon yang ini nih. Nih. Ini saya menanam tanggal 31 Agustus 2023. Kurang lebih 7 bulanan. Ini harganya teman-teman itu 200.000. Saya sebagai orang awam ya, mengenal anggur, wah itu murah, tapi bagi saya mahal juga sih kalau dilihat dari segi keuangan ya. Karena kan kita belum tahu itu nanti gimana hasilnya, gimana ini modalnya berapa lagi. Tapi karena rasa seneng, kita nikmatin aja, bismillah. Orang itu 200 juga pinjeman. Alhamdulillah teman saya dibayarin, tapi saya balikin. Jadi 200 dari Jawa Tengah. Awalnya nanam satu. Alhamdulillah menyusul yang lainnya sampai 6 pot. Semuanya. Sampai 6 pot. 4 April, November 2023. Terus yang ketiga model Angelika itu tanggal 27 November juga, ya kan? Terus ini menyusul juga Jupiter 3 November. Terus mana lagi, November juga akademik, Corellina Super
Nah, ini harganya bervariasi teman sahabat semuanya. Ini malah harganya 5.000 ada usul gitu. Karena kita kalau belinya, kalau saya sih di Shopee ya, saya bismillah aja. Kalau memang ditipu ya biarin aja nih. Kalau kita mau menghindar sama orang yang jahat itu tidak akan bisa. Sama masih di dunia ya, kita niatnya bismillah aja. Ini pertama 200.000, nyuruhnya 1.500.000, saya tawar-tawar jadi 200.000. Nah, ketika di Shopee itu ternyata nongol semua, sahabat semuanya, teman semuanya. Kalau kita sering beli itu ditawarin, ada yang 5.000, 15.000, ujung-ujungnya jadi ngirim 16.000, 19.000. Ada juga yang 5.000 sampai di rumah. Nah, ini alhamdulillah sampai kayak begini subur itu ada caranya teman-teman semuanya. Saya mau terangkan dari awal ya. Saya mau total review nih, review total lah istilahnya. Review total dari mulai saya nanam anggur, saya siapkan yang namanya pot. Saya juga online. Dari awal COVID itu saya beli-beli di Shopee, di Tokopedia, itu via online. Harganya lebih murah ya teman-teman semuanya, karena mungkin tempat menyediakan nyewa penjual itu juga mengurangi kos biaya ya. Nah, pertama kali saya siapkan pot dulu, beli online. Terus kita beli medianya di tukang taman. Medianya ada 4 teman-teman semuanya. 1, tanah lembang, kompos, kohe atau kotoran kambing yang biasanya udah kering ya teman-teman semuanya, udah disiapkan. Terus sekam bakar. Nah, keempat bahan itu kita campur dalam perbandingan itu 1:1. Nah, bisa estimasi teman-teman semuanya, saya menanamnya itu modalnya kalau untuk 3 pot itu saya butuh modal 115 sampai 120 dengan ukuran liter 40 sampai 50 liter pot volumenya. Kita campur, diusahakan menanamnya sore ya teman-teman semuanya. Apa harapannya? Kalau sore itu kan suhu udah dingin, terus pendinginan itu sampai semalam, besoknya baru kena sinar matahari. Insya Allah akan penanaman insya Allah berhasil 80%. Terus kita menanamnya satu lagi, yaitu dengan medianya 1 pertama. Kedua, bibit itu tuh bisa online teman-teman semuanya. Kalau kita memang masih pemula, ini mohon maaf ya, bagi yang senior nggak usah melihat ya. Ini buat pemula ini. Seperti saya nih pemula, nanya sana sini, belajar. Memang harus belajar teman-teman semuanya, agar hidup kita itu bermanfaat. Belajar, akhirnya dapat ilmu, kita terapkan. Nah, ini ketika udah media udah siap, kita masukkan ke masing-masing pot yang tadi 4 campuran. Selanjutnya kita siapkan bibitnya. Bibitnya bisa bervariasi teman-teman, bisa minta, bisa beli ya. Kalau bikin belum, karena kita masih pemula. Nah, insya Allah nanti kalau ini udah berbuah, insya Allah kalau udah berbuah begini, kita berhasil, insya Allah kita akan belajar cara graftingnya. Cara graftingnya gimana, saya juga baru dikit-dikit baca-baca ya di YouTube, nanya-nanya gitu. Nah, setelah kita menyiapkan, yang kedua menyiapkan bibitnya, itu kita siapkan bibitnya kalau bisa harga di atas 50.000 atau berapa ya. Tapi kuncinya 1, bibitnya yang sambung ya teman-teman, akulasi. Karena kalau akulasi menurut teori katanya sih 80% itu berbuah. Nah, selanjutnya kita tanam sore. Media itu tadi kan masih kering ini dari tukang tanaman.
taman yang pinggir jalan itu masih kering, kita campur 4 hal itu tadi: sekam bakar, kohe, kotoran kambing, terus kompos, terus tanah lembang, kita campur aduk, kita masukkan satu persatu di pot. Kalau mau cuma satu ya satu pot lah, kalau dua tiga, terserah lah, jadi tergantung pembandingannya itu. Kita campur, kita tuangkan, kita penuhin di pot, kita siramnya banjir teman-teman semua. Harapannya itu bisa campur dan bisa tercampur semuanya. Kita diamkan sekitar 10-15 menit. Habis itu kita ambil bibitnya, kita tanam, kita buka polybagnya. Usahakan polybagnya itu rata ya teman-teman, sama permukaan tanah ya. Jangan sampai sambungannya itu tertutup tanah, karena menurut teori itu penanaman itu tanaman jadi stres, akan jadi stres. Tapi nanti kalau udah gede kayak begini nih teman-teman semuanya nih, ini kan sambungan nih awalnya nih, ini sambungan nih awalnya, ini sambungannya di sini. Ini kalau udah gede dia akan pecah, akan menyesuaikan ini jadi gede, batangnya akan sama nih, Masya Allah, ini akan sama tuh, ini akan sama, ini sama nih, Masya Allah. Terus kalau setelah ditanam, di ujung pangkal batang yang barusan kita tanam itu, kita kelilingin tanah, terus kita pencet 2 atau 3 kali yang kenceng, pencet itu biar mengikat. Ini kayak gini teman-teman semuanya mah. Ini kan sambungannya ini lama-lama jadi gede, jadi ikut ini akan rata seperti ini nih teman-teman semuanya. Nih, seperti ini nih. Jadi dia nggak stres, akarnya fokus di akar yang pertama kali, tidak akan pembentukan akar di atas sambungan, maksudnya gitu. Teorinya begitu, dan saya praktekkan ternyata benar. Nah, setelah kita nanam, dipencet pas pangkalnya itu, terus kita nyiramnya pagi sore teman-teman semuanya. Agar apa? Agar tanaman itu tetap segar terus. Kalau udah pagi sore disiram dengan secukupnya, insya Allah daunnya itu akan bangun sendiri itu setiap pagi. Seminggu ya? Saya itu 3 hari 4 hari itu udah terubus, udah tunas. Dan selanjutnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu akan bertambah tunasnya itu 2 cm, 3 cm, terus-terusan itu teman-teman semuanya. Terus setelah itu saya belajar lagi, ini gimana sih setelah menanam dengan media yang kayak begini, masa nggak dipupuk sih? Nah, nanya-nanya lagi pupuknya apa ya? Kalau di kantor kok pakai Abimik, tapi Abimik yang cair dicampur di toren. Wah, lah itu beda itu. Kalau saya kan pakai pot, bukan di toren. Akhirnya saya searching, nyari-nyari di Tokped, dapat itu namanya Abimik khusus tabulam pot. Agak kental teman-teman semuanya. Itu ada aturannya, yaitu 5 ml. Kan ada 2A sama B, yang satu kental, yang satu cair, dicampur. Nih teman-teman semuanya, nih saya contohin ini pupuknya. Nih pupuknya B, terus ini pupuk A nya. Ini saya online dari Bandung teman-teman. Saya di Jawa Tengah nggak ada yang model kayak gini nih, dan ini cocok alhamdulillah. Saya semuanya ada nih alhamdulillah, obat-obat semuanya
alat-alat semuanya saya beli, dari mulai untuk menjepitnya ini ya 150-an, terus gunting-gunting semua. Memang harus modal teman-teman semuanya, karena kita kan sesuatu harus ada modal, mau besar mau kecil itu pasti keluar modal. Nah, setelah kita menanam beberapa minggu, kita pupuk pakai Abimik. Aturannya 5 mili A, 5 mili B, dicampur 1 liter air, kita kocorkan di batangnya. Itu tergantung teman-teman semuanya, mau rutin 3 hari apa seminggu sekali, yang penting rutin. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan batang dan daun. Nah, ini saya boleh testimoni nih. Kemarin ini yang baru 3 bulan nih. 3 bulanan apa 4 bulanan ya. Pokoknya ini antara 3 4. Ini kan penanaman saya 3 pohon gitu, jadi 6 total. Ini sempat saya berhenti memupuk Abimik. Ternyata pertumbuhannya berhenti, dia tersiarnya berhenti waktu itu. Tersiarnya berhenti. Terus ketika 2 atau berapa saya mulai lagi, qadarullah nih, yang tersiarnya nggak ada itu, sekarang tumbuh ini tersiarnya, masya Allah. Nih teman-teman semua bisa lihat nih, tersiarnya tumbuh nongol. Saya pikir tadinya itu nggak ada lagi tersiar, udah selesai, tapi nongol lagi ini. Nih batnya itu pecah, terus tumbuh tersiar yang baru 2 nih, masya Allah, di antara tersiar yang udah nih. Ini bukti bahwa memang pemupukan AB, saya nggak promosi ya ini, Abimik lah pokoknya, itu pecair, pecair, pupuk cair khusus anggur. Nah, alhamdulillah sampai sekarang juga saya masih mupuk Abimik ini. Harganya nggak begitu mahal kok, 28.000 udah, atau 30.000 plus ongkir 40 lah, itu udah dapat 2 botol A dan B. Nah selanjutnya saya teruskan terus sampai saya berpikir kalau saya pulang kampung nanti atau enggak, saya enggak sempat menyiram, nanti bisa mati dong anggur saya gitu kan. Akhirnya saya searching, cari-cari di Shopee atau di Tokped ya, saya mendapatkan yang namanya alat otomatis ini buat menyiram secara otomatis. Ternyata di situ ada 9 program. 9 program itu banyak teman-teman semuanya. Kita cuma pakai 1 atau kan paling 2, karena 1 program itu untuk 1 penyiraman 1 jam, diambil 1 jamnya, diambil 1 jamnya. Kalau saya pakai 2 program aja. 1 program itu biasanya saya nyiram pagi habis subuh itu jam 5. Nih teman-teman ya, subuh ini programnya kita lihat nih. Program 1 dulu ya nih. Nih program 1 itu jam 5 selama 30 menit. Ya saya kira-kira estimasi dapat beberapa liter aja ya, biar cukup. Terus program yang kedua itu nih jam 5 sore 30 menit juga. Kalau yang program yang lainnya masih banyak nih. Tuh mau diisi sampai 9 loh. Mau jam berapa nih? 9, 10, 11. Oh udah banyak ternyata. Programnya banyak, enggak cuma 9 sampai 15 tuh. Nah kalau kita program atau setting, kita set, kita masukin lagi normal lagi. Nah nanti kalau sesuai yang kita udah setting itu akan normal, akan istilahnya pengairannya akan normal rutin. Jadi kita bisa memanage, bisa mengurangin waktu kita gitu aja. Terus kedua, setelah tumbuh yang namanya batang, saya juga belajar itu teman-teman semua, apa sih batang primer, sekunder, tersier,
Hmm. Yang namanya batang primer, ya ini pemula ya, kalau yang senior nggak usah lihat ya. Batang primer itu dari pangkal tanah nih sampai ke para-para. Para-para itu bahasa Jawanya rambatan lah itulah. Sampai sini itu dibelokin teman-teman semuanya. Dibelokin kanan atau kiri, atau mau bikin kanan atau kiri, aku mau bikin satu yang kiri doang atau yang kanan, itu terserah. Itu tergantung nutrisi yang kita siapkan di pot itu kira-kira cukup enggak. Kalau ini kan potnya gede nih teman-teman semuanya. Ini 50 liter apa ya, 60 liter ya, gede ini, paling gede nih. Makanya saya bikin kanan kiri sekundernya. Akhirnya dapat tersier sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dapat tersier 13 nih teman-teman semuanya. Apa sih yang dimaksudkan primer, sekunder, tersier? Ini teman-teman semua, berdasarkan pengalaman saya cari info di mana-mana, saya kumpulkan, ternyata memang benar. Yang namanya batang primer itu dari pangkal tanah sampai rambatan tadi atau nama para-para. Terus sekundernya itu yang dari belokan sini sampai ke sini itu katanya nggak boleh melebihi dari 2 meter. Kalau saya itu 1,5 meter ya enggak ya. Karena apa? Jadi nutrisinya itu maksudnya biar nggak terbuang terlalu banyak. Jadi fokus di pembentukan batang. Nah, selanjutnya ada batang tersiernya, yang ini nih habis sekundernya. Keterangan dari sini nih, yang pohon agak kecil aja nih. Ini dari sini batang primer atas, kita belokkan ke kanan atau ke kiri. Nah ini dapat batang namanya tersier. Ini akan otomatis teman-teman semuanya, akan nongol sendiri nanti. Kalau kita ke belokan akan nongol sendiri, tinggal ngatur ini rambatannya, tinggal bikin rambutannya. Nah ini pembentukan tersiernya, ini belum selesai teman-teman semuanya. Ini tersiernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alhamdulillah 12. Ini belum selesai. Nah kalau batang tersiernya itu Masya Allah, syukur, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kita rambatin kayak begini nih teman-teman, kita atur biar nanti itu ketika udah gede itu tidak saling mengganggu. Nah kita atur sampai ke sini, sampai ujung sini itu harus dipotong nanti tersiernya. Kenapa dipotong? Biar yang lainnya, batang yang belum capek itu bagi-bagi nutrisi gitu mas. Terus menunggu sampai batang itu hitam semuanya kalau waktu pas pembuahan nanti. Nah ilmunya banyak teman-teman, kalau menerangkan mungkin bisa 2 jam 3 jam lebih, karena saya mau kerja juga ya, terbatas waktunya ya, singkat ya. Tetapi kalau memang kurang jelas mungkin teman-teman semuanya bisa menanyakan saya. Kalau mungkin menanyakan ke ahlinya yang lebih senior mungkin lebih tanggung ya. Kalau menanyakan saya pemula lebih enak, silahkan bisa hubungin channel saya, bisa menghubungin WA saya. Catat teman-teman semuanya, 0812 9458 8875. Saya insya Allah sebisa mungkin akan memberikan informasi sesuai dengan ilmu yang saya punya. Ya niatnya untuk berbagi ilmu. Semoga ilmu saya yang sedikit ini bermanfaat bagi saya khususnya, dan teman-teman semuanya pemula khususnya anggur. Bulan alhamdulillah ini saya ada ikan koi juga, alhamdulillah. Itu teman-teman
informasi khususnya tanaman anggur ya, sedikit ilmu yang saya punya silahkan. Nah, iya, saya mau menerangkan masalah tadi. Oh iya, pencahayaan dan pemupukan serta pengairan ya. Ini teman-teman semuanya. Awalnya saya pakai plastik. Karena apa teman-teman semua? Kalau di Indonesia itu menanam anggur itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, karena negara tropis itu nggak boleh kena sinar langsung matahari. Kedua, tidak boleh langsung kena air hujan. Wah, manja sekali ya. Iya, kata teman saya atau kemarin ke bengkel mobil. Iya Pak, kalau menanam anggur itu seperti punya istri kedua. Waduh. Ya kalau denger istri kita, ya alhamdulillah bisa menanam anggur daripada punya istri kedua. Gitu loh. Kalau kita belum siap, ya kita mendingan nanam anggur atau enggak ada niat gitu. Nah, selanjutnya kita bikin tanaman itu di dalam ruangan tapi kena sinar matahari full kalau bisa. Makanya saya ini kemarin dari plastik saya ganti plastik UV itu, ternyata enggak awet, bertahan sekitar 4 bulanan ya. Itu udah pecah semuanya, udah naik turun nambal. Wah, capek. Padahal anggur udah mulai mau berbuah, usia 7 bulanan, ada yang 4 bulan. Akhirnya saya memutuskan, wah, semuanya harus ada modal, walaupun sedikit tetap ada modal. Sampai ini ukuran 2 meter kali 14 meter teman-teman semuanya. Saya bikin dari baja ringan sama Star Plus aja ini, yang sunroofnya yang murah aja habis 7.000 teman-teman semuanya. 7.000 kalau zaman sekarang, kalau dulu 7 juta. Karena memang uang sekarang itu kan kursnya lebih murah ya. Bukan gimana ya? Dulu 7 juta, sekarang 7.000 gitu loh. Saya pasang, alhamdulillah pencahayaannya luar biasa. Sinar matahari langsung kena dari pagi sampai sore. Terus pengairannya cukup. Insya Allah ya, alhamdulillah, masya Allah, anggur saya itu pertumbuhannya luar biasa setelah diganti atapnya itu. Contohnya yang tadi ini teman-teman semuanya. Maaf ya, videonya agak cepet karena jalannya saya cepet nih. Tadi ya, menurut ingatan saya waktu belum diganti pakai Star Plus atap yang ini, yang kayak gini, dulu kan pakai plastik, itu nggak bertumbuh kayak begini nih teman-teman semuanya. Nih, setelah saya pupuk, lanjut pupuk lagi, terus atapnya saya ganti, ini mungkin pencahayaannya sempurna ya. Dari pencahayaan sempurna, terus dari pengairannya cukup, serta pemupukan cukup, alhamdulillah ini tumbuh lagi dengan tersier yang baru. Padahal ini tersiarnya saya anggap tadinya itu udah berhenti loh teman-teman semuanya. Nih, alhamdulillah, masya Allah. Sekian ya, saya udah diketok-ketok nih suruh kerja lagi. Waktunya udah hampir setengah jam saya presentasi, setengah jam presentasi. Masya Allah, saya udah ngomong ini mau review total ya. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu yang saya punya, dengan pas-pasan ilmu ini, tentunya ilmu menanam anggur, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya pemula. Kalau yang senior nggak usah ngelihat ya, ini pemula. Ini mudah-mudahan bagi teman-teman semuanya yang ingin menanyakan tentang penanaman anggur, jangan ragu, jangan malu, hubungin saya siap insya Allah.
untuk menjawab sesuai dengan ilmu yang saya punya. Karena memang saya seumur hidup itu belum pernah yang menanam anggur. Sampai dari awal 7 bulan itu menghasilkan yang namanya anggur seperti ini, teman-teman semua. Nih. Ini udah berbuah, teman-teman semua. Memang pemupukannya waktu itu saya mix ada 2 atau 3 kali per 2 bulan itu saya iseng-iseng beli yang namanya pupuk turbo gitu katanya, yang organik, teman-teman. Tapi ternyata organik itu mengandung generatif. Akhirnya kalau prediksi saya itu merangsang, di samping dikasih pupuk vegetatif yang abimik tadi, sebenarnya saya mix pakai pupuk yang turbo booster itu loh ya, booster turbo. Harganya murah, sekitar 15 sampai 15.000. Itu saya beli, saya pupuk. Nah, qadarullah, alhamdulillah sampai umur segini itu kemarin karena pergantian atap itu tidak sengaja nih saya, karena tersiernya udah banyak, saya cuma mau mengurangin aja, saya kurangin biar tidak terlalu umpet-umpetan gitu. Kok qadarullah itu nongol tunas baru sambil membawa bunga nih, teman-teman semua nih, kalau nggak percaya nih, membawa bunga banyak banget yang di ujungnya tuh. Akhirnya saya lanjut, saya pruning total, saya sambil pupuk generatif menyusul. Bismillah ini. Kayak teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah lebih baik. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi, semoga kita selalu sukses dunia akhirat. Sekali lagi, bagi yang ingin mencatat nomor saya, di kontak saya WA 0812. Sekali lagi 0812 9458 9458 8875. Sekali lagi 0812 9458 8875. Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.